balik setiap kebijakan publik, selalu ada manusia yang berjuang untuk menghadirkan keadilan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, dalam perjalanan panjang, pembangunan perempuan seringkali tidak terlihat di balik meja kebijakan. Kini, situasi mulai berubah. Perempuan mulai memegang peran penting dalam dunia manajemen publik, menjadi pengambilan keputusan, pemimpin, dan agen perubahan. Pada tahun 2024, keterlibatan perempuan di Parlemen Indonesia tercatat mencapai 22,46%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, tetap belum mencapai batas ideal representasi sebesar 30% yang telah direkomendasikan. Istilah gender sering disalahpahami sebagai persoalan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, gender adalah konsep sosial yang membedakan peran, tanggung jawab, dan kesempatan antara keduanya. Dalam konteks kebijakan publik, pengarusutamaan gender berarti memastikan setiap kebijakan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua gender secara setara. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mendorong agar setiap lembaga negara menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Kami datang ke salah satu instansi publik di Kota Tanjung Pinang untuk melihat langsung bagaimana peran perempuan dalam manajemen pemerintahan dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Silvi Novianti selaku moderator dari kelompok 3 mata kuliah Gender dan Manajemen Kebijakan Publik. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara, tapi sebelum itu Bapak boleh izin perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Saya Ridho Imsaki Kadri. Saat ini analis kebijakan ahli muda di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kami nyambut baik ada wawancara kah ini dalam rangka menuntaskan tugas kuliah ya. Tugas kuliah gender dan manajemen kebijakan publik di Umra. Iya. FISIP ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu, sejak kapan sih Bapak bekerja di instansi ini, dan apa, kalau boleh tahu, apa peran utama Bapak di sini? Oke, saya masuk Sekwan itu di 2017, Januari 2017. Saat itu saya dipercaya sebagai Kasubag Perencanaan, dan terakhir di 2022 diangkat menjadi jabatan analis kebijakan ahli muda. Tugas kita yang dulu pada saat Kasubag Perencanaan, termasuk salah satunya pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender di sekretariat, kebetulan kita dikasih tugas untuk menjadi leading sektor terkait kegiatan ini. Berarti cukup relevan dengan yang ingin kami tanyakan ke Bapak ya di sini ya. Mungkin bisa cocok. Oke. Jadi lebih tepatnya nanti ada yang lebih tepat nih kondisinya saat ini. Tapi bisa. Oke, jadi bagaimana sih pandangan menurut Bapak nih tentang keterlibatan perempuan di dalam pelayanan publik? Nah, untuk sekretariat DPRD itu sudah melakukan ya keterlibatan perempuan pada pelayanan publik. Banyak hal yang dapat dicontohkan ya, termasuk ya salah satunya kan mungkin sekretariat DPRD ini kan tugas fungsinya adalah sebagai pemberi pelayanan
pendukung pelaksanaan tugas fungsi anggota DPRD. Nah, untuk yang lebih besarnya sebenarnya kita sudah nampak mencontohkan kan, seperti pimpinan DPRD itu kan salah satunya wakilnya dari perempuan, Bu Dewi kan, perempuan itu kan mungkin bagian dari keterwakilan perempuan di Dewan. Nah, kalau untuk kami yang ada di sekretariat ini banyak kegiatan yang memang sifatnya sudah mendukung gender, baik itu bersifatnya ketersediaan sarana prasarana, baik itu keterlibatan perempuan dalam setiap aspek pemberian informasi publik, atau keterlibatan perempuan dalam semua kerjaan tugas dan fungsi yang ada di sekretariat. Salah satu contohnya juga adalah ya keterwakilan perempuan terhadap pemangku jabatan yang ada. Sama kayak sekarang kebetulan PLT Sekretaris DPRD-nya kebetulan Kabak Keuangan itu juga perempuan. Terus yang jabatan fungsional perencananya setelah kita itu juga perempuan, Ibu Atika itu juga perempuan. Terus ada Bu Rini juga yang sebagai analis kepegawaian. Artinya keberlangsungan pemberian tugas dan fungsi ini sudah mempertimbangkan keberadaan gender. Nah, untuk sarana prasarana ada juga yang sudah dilakukan oleh Sekretariat DPRD. Salah satunya adalah selain memberikan peluang pada perempuan untuk memiliki jabatan, untuk pembagian tugas dan fungsi, ya untuk sarana prasarananya salah satunya adanya ruangan ibu menyusui. Selain dari pemisahan antara mungkin toilet laki perempuan itu kan bagian dari gender juga. Terus ada terkait dengan disabilitas juga kita sudah lakukan. Terus mungkin untuk ruangan menyusui juga ada. Itu salah satunya. Oke, berarti menurut Bapak apakah ada perbedaan perlakuan di antara pegawai laki-laki dan perempuan? Kayak misalnya tuh ada ekspektasi yang berbeda gitu, Pak? Setakat ini sih nggak kelihatan ya di Setwan. Karena memang selain jumlahnya banyak, ya sama-sama punya kemampuan dan di posisi yang memang membantu tugas fungsi tadi. Jadi sepertinya nggak ada perbedaan sih. Kalau untuk kemampuan ya sangat mampu kan. Buktinya Bu Sekwennya perempuan, PLT Sekwennya perempuan. Gitu. Lalu apakah menurut Bapak tuh pernah melihat gak kalau perempuan itu menghadapi tantangan khusus yang mungkin tuh nggak dialami laki-laki, tapi di instansi ini? Nah, kalau secara kodrati memang ada beberapa, ya kita akui ya, perempuan kan memang ada keterbatasan, keterbatasan baik secara waktu karena punya anak dan istri dan lain-lain. Tapi setakat ini, contohnya kayak kerjaan perencanaan tuh ada Bu Atika, all in, mau malam mau siang dia jalan terus. Bu Rini juga jalan terus, artinya nggak ada tantangan yang spesifik gitu. Ya, tak ada tantangan yang spesifik sepertinya. Ternyata tugasnya lancar kan gitu. Lalu untuk mungkin ini pertanyaan terakhir, karena sebenarnya kami ada beberapa pertanyaan tapi sudah terjawab dari jawaban Bapak ya. Jadi apa sih harapan Bapak terhadap perempuan di instansi publik untuk kedepannya? Kedepannya terkait dengan gender perempuan, yang paling penting adalah satu, bagaimana mengoptimalkan peran perempuan pada setiap pelaksanaan tugas. Terus yang kedua adalah memang harus diakui pemberian fasilitas lain, contohnya mungkin ya seperti ruangan ibu menyusui itu harus dilakukan, atau adanya tempat parkir yang memang ladies parking ya sekarang namanya. Ada di sini ya Pak? Ada. Jadi ladies parking dengan disabilitas parking itu sama, ada boleh dilihat sih. Jadi ladies parking, disabilitas parking itu berjalan di. Berarti kesetaraan gender di sini sangat nyata dan berjalan ya Pak? Berjalan.
Oke, baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Bapak Ridho atas informasi dan edukasi yang diberikan. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi kami, terkhususnya untuk memenuhi mata kuliah gender. Ya, kami juga terima kasih ada wawancara seperti ini. Iya. Semoga ini bisa membantu menjadi bahan untuk bisa buat sukses di tugas gender dan Manajemen kebijakan publik. Ya. Artinya kami sangat welcome. Adapun ada yang seperti ini kami sangat welcome, kami sangat bantu. Ada keperluan data dan lain-lain boleh kami siap. Artinya ya bagian dari itu kan, bagian dari pelayanan publik. Ya, terima kasih. Jadi pada hari ini kami akan mewawancarai salah satu ibu yang bekerja di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin untuk ibu boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Kayantuleningsih. Saya di sini sebagai analis sumber daya manusia aparatur anak muda yang bergerak di bidang kepegawaian. Ini menangani kepegawaian. Kita kan mungkin sebagai perempuan itu di sini mau membahas tentang kesetaraan gender. Apakah ada tantangan sebagai perempuan yang dihadapi di instansi ini gitu, Bu? Ini ada, yaitu bagaimana menyeimbangkan diri kita perempuan dengan laki-laki. Kalau di laki-laki secara kasarnya contoh biasa lah ya, mereka biasa untuk lembur. Nah, kalau perempuan kan mungkin agak dibatasi. Lembur kita tuh maksudnya bukan untuk memperoleh benefit atau apapun, itu untuk penyelesaian pekerjaan. Otomatis kan kita sebagai perempuan pengen nih, saya juga pengen lembur lah biar kerjaan selesai hari ini gitu. Nah, itu kan kadang-kadang juga terkendala dengan apabila sudah berumah tangga, kan pasti akan ada kendala. Kita harus mengatur waktu dengan keluarga dan pekerjaan. Bagaimana sih cara ibu menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga tadi? Gitu. Berarti kan harus membagi waktu nih. Iya. Dengan jam kerja dari jam 7:30 kita masuk sampai jam 4 sore. Nah, jadi sebelum kita bekerja di kantor ini gitu, melaksanakan tugas kita sebagai pegawai, kan kita otomatis menjadi ibu rumah tangga nih kalau di rumah. Ya dengan mengatur ya seperti mungkin bangun lebih awal gitu. Mengatur rumah tangga seperti contohnya memasak atau bereskan rumah atau apalah gitu. Bagaimana sih pengalaman ibu terkait kesempatan atau promosi jabatan strategis di lingkungan ini? Sangat dibuka lebar gitu kan. Nah, itu tergantung lagi bagaimana cara kita bersaing dengan menunjukkan kinerja kita masing-masing. Jadi menurut ibu apa sih yang harus ditingkatkan agar perempuan itu jauh lebih berdaya? Mungkin lebih mengoptimalisasikan jati diri mereka gitu, lebih mengekspresikan bahwa dia adalah perempuan yang mampu bersaing gitu, bukan hanya perempuan yang selama ini kan mungkin kalau stereotip lama tuh kan perempuan itu berada di bawah laki-laki gitu. Jadi kalau bisa nih sekarang perempuan minimal sejajar atau lebih maju. Lebih ke kesetaraan gender. Iya. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Ibu Rini yang telah memberikan informasi dan edukasi. Sekian kami tutup wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tapi tentang kualitas kebijakan yang berdampak bagi semua. Kita perlu terus memperkuat komitmen agar manajemen publik memberi ruang setara bagi setiap individu untuk berkembang. Karena pada akhirnya keadilan sosial dimulai dari kebijakan yang memandang semua manusia setara. Enggak guys, enggak tahu. Jadi tadi kan seru gitu. Kayak manusia setara. Capek. One is the loneliest number that you'll ever do.